kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan sebuah materi tentang hukum waris adat. Oke, sebelum kami memaparkan sebuah materi tentang hukum waris adat, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulana Hadi Al-Zamzam dengan NIM 02. Saya Muhammad Adi Satrio dengan NIM 019. Saya Nabi Makarim dengan NIM 039. Saya Dea Najwa dengan NIM 021. Saya Rasyid Fadil dengan NIM 051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 052. Hukum waris mengatur pembagian harta setelah seorang meninggal. Kematian menimbulkan persoalan hukum. Latar belakang adanya hukum waris karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu kematian. Peristiwa kematian yang terjadi pada seseorang. Apabila orang yang meninggal memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya, siapakah yang berhak atas harta peninggalan oleh pewaris tersebut? Dan siapakah yang wajib menanggung atau membereskan hutang-hutang pewaris tersebut? Jadi, harta peninggalan merupakan objek utama pembahasan dan perlu adanya aturan-aturan untuk menentukan ahli waris, mengatur pembagian harta, dan lain-lain sebagainya. Tujuannya untuk mencegah konflik dalam keluarga. Pengertian hukum waris adat. Hukum waris adat adalah seperangkat aturan yang mengatur pembagian harta berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tertentu. Hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, yaitu sistem patrilineal, garis keturunan ayah, sistem patrilineal, garis keturunan ibu, dan parental atau bilateral, garis keturunan kedua orang tua. Perbedaan sistem ini menyebabkan perbedaan dalam pembagian waris di setiap daerah tertentu. Asas-asas hukum dalam hukum waris adat ini ada 5. Yang pertama adanya asas ketuhanan dan pengendalian diri. Nah, asas ini menekankan bahwa harta merupakan karunia Tuhan. Oleh karena itu, pembagian warisan ini dilakukan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan sikap adil agar tidak menimbulkan konflik antar ahli waris. Yang kedua ada asas kesamaan dan kebersamaan. Nah, asas ini menyatakan bahwa semua ahli waris ini memiliki kedudukan yang sama, namun pembagian warisan ini tidak selalu sama rata, melainkan disesuaikan secara adil dengan hak dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, asas kerukunan dan kekeluargaan. Asas ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang rukun dan harmonis antar keluarga dalam proses pembagian warisan. Yang keempat, asas musyawarah dan mufakat. Pembagian warisan ini dilakukan melalui musyawarah keluarga hingga mencapai kesepakatan bersama yang diterima secara ikhlas oleh semua ahli waris. Yang terakhir, yang kelima, yaitu asas keadilan. Nah, pembagian warisan ini harus mempertimbangkan kedudukan, tanggung jawab, dan peran masing-masing anggota keluarga sehingga setiap orang ini memperoleh bagian yang adil. Sistem pewarisan dalam hukum waris adat berdasarkan keturunan ini ada 3. Yang pertama, patrilineal, merupakan garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Anak mengikuti keluarga ayah, dan biasanya anak laki-laki lebih diutamakan dalam warisan. Yang kedua, matrilineal, merupakan garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Anak mengikuti keluarga ibu, dan pengelolaan harta biasanya dipegang oleh saudara laki-laki ibu. Yang ketiga, parental atau bilateral, merupakan garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah maupun ibu secara seimbang. Anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam warisan. Sedangkan berdasarkan cara pembagian warisan ini juga ada 3. Yang pertama, sistem individual, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian masing-masing dan bebas mengelola hartanya sendiri. Yang kedua, sistem kolektif, di mana harta warisan dimiliki dan dikelola bersama oleh semua ahli waris. Yang ketiga, sistem mayorat, di mana harta warisan dikuasai oleh anak tertua untuk dikelola demi kepentingan keluarga. Baik, lanjut ke materi saya, subjek hukum waris adat. Hukum waris adat di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan
ruang lingkup kehidupan manusia. Karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang. Di antaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris. Karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama sistem patrilineal yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, dan Timor. Yang kedua, sistem matrilineal yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang berpendapat pada masyarakat Minangkabau. Dan yang terakhir, ketiga, sistem parental atau bilateral yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatera, dan Timur. Sumatera, Timur, Aceh, Riau, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok. Oleh karena itu, hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme, sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum waris yang dianut oleh si pewarisnya. Terima kasih. Pengertian hibah wasiat adalah pernyataan kehendak atau keinginan terakhir pewaris semasa hidupnya dan berlaku setelah pewaris meninggal. Bentuknya berupa lisan maupun tertulis, akta notaris atau testament. Tujuan hibah wasiat mengatur pembagian harta sesuai keinginan dan menjaga keharmonisan agar tidak terjadi konflik antara ahli waris. Ketentuan hibah wasiat yang pertama harus sesuai hukum adat, dan yang kedua tidak boleh menghilangkan hak ahli waris terutama anak. Hibah adalah pemberian suatu barang atau harta kepada orang lain secara sukarela dan tanpa imbalan saat pemberi itu masih hidup. Tujuan hibah adalah untuk menebarkan kebaikan, membantu orang lain, dan mempererat tali persaudaraan. Syarat dan rukun hibah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberi hibah itu berakal, dewasa, dan merupakan pemilik sah suatu barang. Yang kedua, penerima hibah itu jelas siapa orangnya. Yang ketiga, barang hibah itu jelas milik sendiri dan bisa diserahkan. Yang terakhir, adanya ijab dan qabul atau serah terima. Materi yang kedua adalah pewarisan. Pewarisan adalah proses perpindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya sesuai hukum yang telah berlaku. Pembagian warisan dapat dilakukan setelah utang, biaya pemakaman, dan wasiat telah ditunaikan. Syarat pembagian warisan itu ada 3. Yang pertama, adanya pewaris atau orang yang telah meninggal. Yang kedua, adanya ahli waris atau orang yang berhak menerima warisan. Yang ketiga adalah adanya harta peninggalan atau harta yang akan dibagikan sebagai warisan. Jenis harta dalam keluarga itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, harta bawaan. Yang kedua, harta bersama. Dan ketiga, harta warisan. Harta bawaan itu adalah harta yang didapatkan seseorang sebelum ia menikah. Kemudian harta bersama adalah harta yang didapatkan selama proses pernikahan. Yang ketiga adalah harta warisan atau harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya setelah ia meninggal. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas apa sih perbedaan antara sifat hukum waris adat dengan sifat hukum waris barat. Nah, kita langsung masuk ke perbedaannya saja. Nanti di dalam perbedaan tersebut akan saya jelaskan apa sih perbedaan yang mendasar. Nah, yang pertama adalah perbedaan sifat hukum waris adat. Yang pertama itu adalah hukum waris adat itu bersifat komunal. Apa sih komunal itu? Ya, kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia itu masih sangat kental sekali atau masih ada yang namanya masyarakat itu masih erat sekali dengan namanya kekeluargaan. Ya, contohnya
di Minangkabau, kemudian di Jawa, kemudian di Batak, ya, dengan sistem-sistem yang ada, patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Nah, itu masih sangat erat sekali dengan namanya kekeluargaan. Nah, maka dari itu hukum waris adat ini masih sangat erat sekali dengan yang namanya keluarga atau kekeluargaan. Nah, kemudian perbedaan sifat hukum waris adat adalah tidak tertulis. Nah, kenapa tidak tertulis? Karena kita tahu bersama bahwa masyarakat hukum adat itu masih menggunakan tradisi-tradisi tradisional. Nah, maka dari itu hukum waris yang ada yang diterapkan oleh masyarakat adat itu masih tidak tertulis atau belum terkodifikasi seperti yang kita tahu sekarang itu ada undang-undang. Nah, kemudian yang ketiga adalah pluralistik. Nah, apa sih pluralistik ini? Pluralistik dalam artian waris hukum adat ini adalah di setiap daerah yang ada di Indonesia ini pasti berbeda-beda sistemnya. Contohnya ada di patrilineal di Batak. Itu adalah sistem menganut keluarga yang berkaitan dengan ayah, yang eratnya dengan ayah. Kemudian di Minangkabau itu matrilineal, yang itu masih ada sangkut pautnya dengan ibu. Kemudian ada di suku Jawa itu ditarik garis keturunan dari ayah dan juga ibu. Nah, itu adalah bilateral. Jadi sifatnya itu adalah pluralistik. Jadi antar daerah itu memiliki sifat yang berbeda-beda, memiliki sistem, kemudian bagaimana pembagian hukum warisnya itu berbeda-beda di setiap daerah. Nah, lanjut perbedaan dari sifat hukum waris barat. Nah, apa sih hukum waris barat itu? Perlu kita ketahui bersama bahwa hukum waris barat ini adalah salah satu hukum waris ya, hukum waris yang itu sudah terkodifikasi oleh undang-undang, yang itu sudah terjamin oleh negara, dan itu sudah tertuang di dalam KUH Perdata ya, kalau kita ketahui bersama. Nah, apa sih perbedaan yang mendasar yang membedakan antara hukum waris adat dengan hukum waris barat? Yang pertama adalah individualistik. Kalau tadi sebelumnya hukum waris adat itu komunal ya, kekeluargaan. Kalau hukum waris barat ini itu masih bersifat individualistik. Jadi individualistik, hak individu dipindahkan kepada hak individu lainnya. Jadi contohnya dari ibu dipindahkan kepada anak. Dan itu masih bersifat individu, bukan kekeluargaan. Nah, kemudian tertulis. Nah, tertulis atau terkodifikasi. Kita ketahui bersama ada yang namanya KUH Perdata. Ya, itu adalah salah satu undang-undang yang yang membahas atau yang mengatur tentang hukum waris barat. Nah, kemudian yang terakhir adalah rasional dan sekuler. Jadi ini adalah berdasarkan logika dan kepastian aturan. Jadi sudah pasti nih hukumnya itu seperti ini, yang dijalankan itu seperti ini, dan bagiannya itu seperti ini. Itu sudah jelas. Jadi bersifat rasional. Itu perbedaan dari sifat hukum waris adat dengan sifat hukum waris barat. Baik, di sini saya akan melanjutkan sub pembahasan selanjutnya yang akan membahas tentang perbandingan antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Sebelum masuk ke materi tersebut, sedikit mengulang materi yang lalu bahwasannya di Indonesia sendiri itu masih belum ada unifikasi hukum atau aturan hukum tunggal yang mengatur tentang permasalahan hukum waris ini. Setidaknya ada 3 hukum waris yang masih bertahan dan lestari di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat atau hukum waris KUH Perdata, dan yang ketiga adalah hukum waris adat. Yang masing-masing hukum waris tersebut memiliki aturan dan penerapan yang berbeda. Dari penerapan yang berbeda itu akan menimbulkan perbandingan, perbedaan maupun persamaan di antara hukum-hukum waris tersebut. Pemateri sebelumnya telah membahas tentang perbandingan antara hukum waris adat dengan hukum waris barat. Lah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam yang akan menimbulkan beberapa perbedaan dan juga persamaan. Perbandingan yang pertama, kita lihat dari segi definisi.
Definisi hukum waris Islam dan hukum waris adat hampir sama, yakni sebuah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta tinggalan seseorang atau biasa kita sebut dengan pewaris kepada pihak-pihak tertentu yang berhak untuk menerimanya atau yang biasa kita sebut dengan ahli waris. Juga mengatur siapa saja pihak yang berhak untuk menerima harta tersebut beserta bagian masing-masing dari pihak-pihak tersebut. Namun, perbedaan terjadi pada hukum Islam, hukum waris Islam yang mensyaratkan adanya proses pewarisan hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia, yang artinya harta tinggalan tersebut tidak bisa beralih kepemilikan atau berganti nama kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup. Berbeda halnya dengan hukum waris adat yang tidak mengaitkan atau tidak mensyaratkan adanya proses kematian dalam proses pewarisan, sehingga memungkinkan harta waris tersebut telah dimiliki oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia atau pewaris masih hidup. Perbedaan yang cukup signifikan juga terdapat dari segi sumber hukum waris tersebut. Hukum waris Islam berasal dari dalil-dalil Al-Quran, hadis, maupun ijtihad para ulama yang telah dituliskan dalam kitab-kitab fikih klasik. Di situ telah diatur cukup detail bagaimana proses dan penerapan hukum waris itu terjadi. Berbeda halnya dengan hukum waris adat. Sesuai dengan namanya, hukum waris adat itu berasal dari adat istiadat atau tradisi masyarakat yang telah mengakar dan berjalan lama di masyarakat tersebut. Hal ini memungkinkan adanya perbedaan antara satu hukum adat di suatu daerah dengan hukum adat di daerah lainnya, sesuai dengan keyakinan masyarakat dalam memandang apakah ini baik atau tidak dengan lingkungan dan kehidupan mereka. Perbandingan selanjutnya dilihat dari segi asas kewarisan. Salah satu asas yang digunakan adalah asas keadilan. Hukum waris Islam dan juga hukum waris adat sama-sama menggunakan asas keadilan sebagai pondasi terpenting dalam proses pewarisan atau proses pembagian harta waris. Namun, letak perbedaannya terdapat pada bagaimana cara mewujudkan asas ini atau bagaimana cara mewujudkan proporsionalitas dalam pembagian harta waris. Hukum waris Islam yang berdasar pada Al-Quran dalam mewujudkan proporsionalitas menggunakan konsep atau prinsip 2:1, di mana ahli waris laki-laki mendapatkan 2 bagian dan ahli waris perempuan mendapatkan 1 bagian. Berbeda halnya dengan hukum waris adat yang mengukur proporsionalitas itu sesuai dengan status sosial ataupun jasa dari pihak ahli waris tersebut, atau diukur dari kedekatan seberapa dekat ahli waris tersebut dengan pewaris. Perbandingan selanjutnya dilihat dari sisi sistem pewarisan. Hukum waris Islam hanya menggunakan satu sistem pewarisan, yaitu sistem pembagian harta waris secara individual, di mana harta waris dapat dimiliki oleh ahli waris secara perseorangan dan menjadi hak milik penuh ahli waris tersebut. Hal ini juga diterapkan oleh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral. Berbeda halnya dengan hukum waris adat yang masih ada menggunakan sistem pewarisan atau sistem pembagian harta waris secara kolektif maupun mayorat. Sistem pembagian harta waris secara kolektif berarti harta waris diwarisi oleh sekelompok atau beberapa ahli waris yang tidak dapat dimiliki oleh ahli waris secara perseorangan. Biasanya berupa benda sakral yang turun-menurun dari leluhur. Sama halnya dengan sistem pembagian harta waris secara mayorat, yakni harta waris hanya diwarisi oleh satu ahli waris saja. Biasanya diwarisi oleh anak tertua, baik anak tertua laki-laki bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ataupun anak tertua perempuan bagi masyarakat yang menganut kekerabatan matrilineal. Itu tadi materi yang telah saya sampaikan
tentang perbandingan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat. Semoga dapat membawa sedikit kebermanfaatan untuk kita semua.